Baik, Bapak Ibu, saya mulai aja ya, sambil menunggu yang lain hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di ini untuk kegiatan kita. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji syukur berkat rahmat-Nya sehingga pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Berupa selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan serta keluarga dan para sahabat serta untuk mengawali kegiatan kita, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Baik, Bapak Ibu, saya partner dengan Ibu Isma ya untuk kegiatan kali ini ya. Namun untuk saat ini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya terkait LMS ya. Ada beberapa teman yang juga belum bisa masuk. Perkenalkan untuk semuanya mungkin sudah kenal ya. Ada sebagian sudah. Apa itu ngomong-ngomong? Kerjain apa? Iya. Materi kita udah selesai belum ya? Kita udah selesai belum materinya? Udah. Berarti kita ya. Gimana yang belum bicara di ini untuk materi ya, adalah modul kita tinggal bulan dan kita langsung seni tari. modul ini bisa kita ambil dari LMS ya. Saya. Saja kegiatan tahap boleh lah, kalau mau ke kantin boleh. Di sini ada kontrak belajar, kemudian UP3 bilangan besar. Bentar, kertasnya nggak tahu gua. Izin untuk yang sampai mana tadi kertasnya? Kedengaran tidak suara saya? Selesaikan dulu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Untuk mempraktekkan UP, di sini ada IN1, IN2 dan IN2 ya. Dimana untuk LMS ini saya memberikan tugas ada 3 jenis ya. Nah, di sini adalah sudah disediakan oleh di LMS-nya ya. Nah, untuk materi IN1 di situ adalah tentang kegiatan pembelajaran ya. Kemudian on-nya ini seperti kalau kita kegiatan Pokja itu adalah bagaimana Bapak Ibu guru itu praktek di lapangan ya. Kemudian untuk yang IN2 ini adalah setelah pelaksanaan kegiatan on di madrasah masing-masing maka kita ada refleksinya. Nah, rangkaian ini merupakan suatu kegiatan di ya yang sudah biasa kita laksanakan. Nah, nanti di akhir itu di kegiatan ini adalah ada kalau sudah melakukan semua rangkaian ada post testnya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah modul yang ada di LMS. Nah, terkait tentang permen yang sudah diberikan itu, bahwa kegiatan penyelenggaraan pembelajaran itu berfokus pada siswa. Untuk panduan wajibnya itu ada beberapa modul ya yang sudah ada di situ. Nah, kalau seandainya Ibu ingin barcode ini akan terlihat ya pembelajaran apa yang ada di sana. Kemudian untuk CP-nya di sini ya, karena kita sekarang sudah memasuki ya, kalau sekolah kami baru pertama ya di kelas 7 melakukan kurmer kegiatan kurikulum merdeka ya. Kemungkinan Bapak Ibu sudah ada yang melaksanakan semua kegiatan kurmer itu dari kelas 7 hingga kelas 9.
Nah, apa saja CP yang ada untuk contoh di modul ini seperti ini ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada KKTP-nya, ini elemennya. Kemudian ini ada alur pembelajaran, di mana alur pembelajaran ini tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi kita sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ya, madrasah masing-masing. Nah, terkait dengan miskonsepsi ya di sini, nah di kegiatan online kita ada diskusi tentang materi miskonsepsi. Jadi bagaimana Bapak Ibu memberikan tanggapan tentang miskonsepsi terkait bilangan bulat dan syaham. Ini nanti Bapak Ibu bisa baca lebih dalam lagi ya. Nah, ini kegiatan bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu ada asesmen formatif ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian formatif, ini asesmen ya, kemudian yang terakhir adalah sumatif. Ini adalah rangkaian kegiatan asesmen. Nah, adapun asesmen awal di sini boleh bermacam-macam ya. Ada yang kuis, observasi, wawancara, ataupun diskusi kelompok. Ini tergantung Bapak Ibu yang mau menggunakannya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat contoh asesmennya, ini bisa di-scan aja di barcode ya. Di situ ada contoh tentang asesmennya. Kemudian untuk modul, nah modul ini pada on ya untuk tugas LK ya. Yang kedua itu tentang contoh modul. Boleh tidak ditetapkan ya modul apa yang Bapak Ibu ingin berikan. Yang sederhana aja ya untuk menyampaikan modul. Ini contoh modul yang ada di UP. Di sini ada seperti ini ya. Tinggal cek. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, ada KKTP-nya, kemudian ada pertanyaan pemampunya. Kemudian di sini ada materinya ada dan ada LKPD sesuai kebutuhan yang akan kita sampaikan di pertemuan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada kegiatan pembelajaran yang pertama ya sesuai waktu yang dibutuhkan. Kemudian pertemuan yang kedua, nah, ini seharusnya bukan 45 ya Bapak Ibu, tetapi harusnya 40 karena untuk 45 itu dalam pendidikan khusus karena bukan istimewa. Ini juga kemudian untuk asesmen, nah di sini ada rubrik, checklist, kemudian anekdot ataupun perkembangan kontinu. Nanti disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu semua. Sini ada observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, lisan, semuanya ada sesuai Bapak Ibu yang ini asesmen pembelajaran, KKTP, teknik penilaian, instrumen penilaian. Lanjut untuk refleksi. Nah, biasanya kalau setelah on, Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan beberapa model ya, nanti akan ada refleksi dari Bapak Ibu ya, baik itu untuk diri sendiri, penilaian diri sendiri, atau mungkin refleksi untuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk contohnya Bapak Ibu boleh scan ini ya, barcode yang sudah ada, atau yang link yang biru ini ada di dalam Google Drive. Ini juga contoh asesmen formatifnya. Hingga Bapak Ibu explore ya yang ada di dalam tahun. Ini lembar kerja peserta didik. Nah, ini ada lembar kerja kemampuan berpikir kritis. Ya. Ini model-modelnya bisa dilihat. Kemudian ini ada pembicaraan. Kemudian ada tingkatan kemampuan. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu explore ya, apa-apa isi di dalamnya di sini tentang lembar kerja ini berupa games ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk sebagai variasi kegiatan pembelajaran bisa Bapak Ibu gunakan di kelas menggunakan Infocus. Kemudian di sini lembar kerja ya tentang operasi bilang bulat dan syaham. Ini model
uang lama dan ini uang baru. Di mana lembar kegiatan belajar ini mungkin langsung lebih nyata ya dengan menggunakan uang ini untuk menghitung dalam bentuk pecahan ya. Seperti ini contohnya. Kemudian ada juga menggunakan teka-teki silang ya. Soalnya seperti ini, mendaftar apa, menurunnya apa, nanti anak mengerjakan. Kemudian ini juga ada contoh lembar ininya, gamesnya. Kemudian di sini contoh merencanakan proyek ya, PJBL. Ini contohnya, bisa Bapak Ibu simak lebih mendalam ya. Kemudian ini merencanakan pembelajaran berkunjung ini ya, seperti yang tadi direncanakan tadi, seperti ini modelnya. Ini asesmen sumatif yang di akhir ya. Asesmen sumatif atau biasa kita kenal dengan ulangan bab ya, semesteran itu. Sekarang adalah asesmen sumatif dan ada fungsinya. Kemudian ada remedial dan penilaian. Sesuaikan kalau yang kurang mungkin di remedial, kalau yang lebih itu adalah. Nah, mungkin ini tentang terkait modul ya. Kemudian sebelum di sini saya akan masuk ke kegiatan. Saya kira kelihatan nggak Bapak Ibu? Bisa terlihat Bapak Ibu? Nah, ini adalah LMS untuk fasilitator ya. Nah, di sini saya akan klik untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah masuk dalam LMS di sini. Nah, di sini ada beberapa, sekitar belasan ya, 11. Nah, ini yang sudah berwarna hijau artinya sudah memenuhi ya, cuma tinggal mengikuti prosesnya. Sebelum ini akan saya tampilkan dulu ya, bahwa kita juga ada kontrak belajar ya. Bentar, saya lihatkan dulu kontrak belajarnya. Nah, ini adalah kontrak belajar kita ya, bahwa untuk kegiatan UP ini ada di dalam LMS. Nah, ini adalah jadwal aktivitas kita. Kalau untuk online ini, kita diberikan kebebasan ya. Yang penting dalam waktu tanggal 20 September itu kita sudah selesai semuanya. Nah, apa sih kriterianya kelulusan ini? Sini minimal ya 70 akan kegiatan ini dinyatakan lulus. Nah, apa saja komponen di dalamnya? Itu mengandung, untuk meringkas di 30% ya penilaiannya, tugas 50%, spesifikon 5%, kemudian cek LMS 5%, dan prosesnya adalah di sini adalah ketentuan persentase penilaian untuk menentukan peserta. Nah, kita kembali ke yang ini tadi. Kita lihat, Bapak Ibu 10 menit akan habis ya. Nah, di sini ya kegiatan presentasenya. Ini resume rata-rata. Mungkin ini saja ya untuk penjelasan lebih lanjut. Untuk mengeksplor yang lain, apakah perlu Bapak Ibu? Karena waktu tersisa 10 menit ya, agar kita bisa tidak mendadak ya, mati. Apakah ada pertanyaan atau ada kesulitan dalam masuk dalam LMS? Jadi tadi ada 5 poin ya yang harus kita foto dulu ya, Bapak Ibu, belum tertutup dengan sendirinya, karena ini Zoom-nya adalah Zoom gratis ya. Kebetulan saya cari bagaimana agar masuk ke Zoom ini bisa. Masih ada beberapa yang belum bisa masuk. Jadi masih ada yang chat belum ya, itu 5% ya, persentase untuk penilaiannya.
Screenshot aja. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau bagaimana terkait dengan LMS ataupun tentang PMP? Adakah kesulitan dalam PMP? Kalau PMP saya coba ya. Terlihat ya Bapak Ibu. Nah, untuk memasuki PMP, kebetulan saya sudah mensimpannya di sini di portal. Nah, untuk kegiatan ini kita tokennya adalah LMS 1. Kemudian kita masukkan dan kita masuk pada kegiatan yang sedang dilaksanakan. Ini. Nah, ketika mengabsen untuk berkas ya Bapak Ibu, untuk peserta diminta untuk mengupload surat tugas. Nah, kalau sudah terupload bentuknya seperti ini. Kalau sebagai fasilitator itu ada dua, yaitu surat tugas dan materi yang akan disampaikan. Kemudian untuk absen yang mungkin masih belum bisa melaksanakan, itu pilih di presensi ya, pilih di sini. Kemudian kita unggah di sini. Kalau Bapak Ibu belum mengunggah, klik tadi, kemudian unggah, cari posisi file barcode ini posisinya di mana? Kita klik, kemudian kita open, baru kita simpan. Kebetulan saya sudah absen hari ini, sehingga saya tidak akan menyimpan lagi ya, dan saya potong. Nah, maka akan terupload seperti ini di hari ke-6, hari ke-7 ya. Itu ada seperti ini terlihat ya. Pertemuan kita adalah di hari ke-10 ya, di hari Jumat. Saya harapkan nanti Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua yang ada di LMS ya. Seperti yang saya sampaikan di sini. Nah, di sini ya, kalau masih bingung kita masuk ke kelas ya biasanya. Kalau ini adalah LMS untuk fasilitator. Klik. Kemudian nanti kalau misalnya belajaran ya, ini tugas meresum. Nah ini sudah ada 7 ya yang melaksanakan meresum ya. Dan di sini sudah saya beri nilai. Kemudian untuk LK ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan sini praktik ya KKPD yang ada sini yang sudah mengumpulkan sudah saya nilai. Kemudian untuk yang kedua yang sederhana saja Bapak Ibu, tidak usah memberatkan ya, yang kira-kira sesuai dengan keperluan kita. Yang kedua adalah membuat modul ya, modulnya juga terkait bilangan bulat aja yang sederhana mau gambar ini yang sudah mengumpulkan lihat. Dan untuk yang terakhir adalah refleksi ya. Refleksi boleh aja versi Ibu ya, versi Bapak Ibu. Ya, Pak. Di sini sudah beberapa yang mengumpulkan. Nah, kemudian untuk bahan bacaan di sini Ibu bisa sesuaikan ya. Kalau materi kita bilang bulat, maka kita pilih bilang bulat. Di sini banyak modul yang sudah disediakan. Kemudian untuk diskusi, ya, forum diskusi, ya Ibu masuk di sini ya. Nanti boleh komentar terkait materi yang kita bahas, yaitu materi tentang miskonsepsi materi pecahan. Di sini sudah ada beberapa yang komen ya. Sudah saya berikan balasan ya. Ini yang sudah masuk. Ini ada persentasenya. Kemudian untuk Vicon, nah saat ini seperti ini. Kalau Bapak Ibu masih bingung, ketika sudah mendaftar, disesuaikan mana yang belum kita tinggal klik. Kemudian nanti kalau semuanya rangkaian semuanya udah, maka otomatis akan terlihat bagaimana proses itu akan muncul. Nah untuk chat ada persentase 5%. Nah di sini boleh Bapak Ibu mau chat, mau di pribadi fasilitator atau di grup juga ada. Ini di grup ya.
Bapak Haryanto sudah memberikan. Ini sedikit tentang apa namanya LMS ya. Jadi Bapak Ibu explore saja ya, tidak usah takut-takut salah ngeklik atau bagaimana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena mungkin sebentar lagi akan menghilang ya dengan sendirinya Zoom ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Bu ini belum hadir ya, Bu Isma. Mungkin masih ada kegiatan, dia sangat sibuk ya, partner saya. Silakan, ada pertanyaan? Belum, kita sampai jam 10:10 ya. Terima kasih yang atas kehadirannya ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih juga, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang sekiranya mungkin memberatkan bagi Bapak Ibu ya. Ini adalah tugas apa namanya diseminasi dari kegiatan kami kemarin di Jakarta untuk mensosialisasi. Karena kemungkinan di tahun 2025 itu Pokja akan menggunakan LMS seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi nanti Bapak Ibu sebagai ketua MGMP ataupun sebagai fasilitator itu menggunakan seperti ini. Mungkin untuk innya ke bagaimana materi-materi yang akan disampaikan nanti di Pokjanya. Nah, jika nanti di on-nya, nanti Bapak Ibu guru yang praktek di on di madrasah masing-masing itu bisa menyampaikan baik video ataupun hal yang lain itu di-upload pada bagian on-nya. Dan refleksi biasanya terakhir ya, itu merefleksi apa kegiatan yang sudah dilaksanakan, kelebihan maupun kekurangannya. Ini seperti itulah. Ini secara online ya. Nanti di Pokja-Pokja bisa juga kita gunakan ini. Dan saya sangat berterima kasih ya Bapak Ibu Fasda ya dari Sintang, dari Singkawang, dari apa namanya Mempawah ya yang sudah menyediakan waktunya mau bergabung kepada kami ya sebagai tugas RTL kami di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membantu membalasnya ya. Saya hanya punya apa namanya? Amin. Silakan kalau ada mau pertanyaan. Sudah jelas semuanya insya Allah ya Bapak Ibu ya. Insya Allah jelas Ibu. Iya. Ibu sih insya Allah tinggal post test saja ya. Iya, Karena tinggal rangkaiannya, chatnya tapi belum ya Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan LMS seperti ini sudah biasa ya. Di BBG juga menggunakan LMS model kurang lebih seperti ini lah. Kalau tidak ada, mau ditutupkah Bapak Ibu? Atau bagaimana? Silakan. Kalau mau sharing-sharing pengalaman Bapak Ibu terkait apa pembelajaran atau terkait dengan LMS